Ayat-ayat emas Alkitab adalah janji Allah yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan panduan hidup. Yohanes pukul 3:16. Kasih dan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Filipi pukul 4:13. Kekuatan dan pengharapan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mazmur 23:1. Perlindungan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yeremia 29:11. Penyertaan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lukas pukul 1:37. Kekuasaan Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1 Petrus 5:7. Ketenangan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lukas pukul 6:31. Kasih sesama, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 2 Korintus 12:9. Kekuatan dalam kelemahan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat-ayat ini sering digunakan sebagai renungan harian untuk menguatkan iman dan memberikan ketenangan hati. Ayat Alkitab tentang kekuatan. Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 112:1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Filipi pukul 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibrani 13:6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Keluaran 15:2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Mazmur 28:7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. 1 Petrus pukul 5:10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Efesus pukul 6:10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ulangan 31:6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 2 Tesalonika 3:3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Timotius 1:7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yosua 1:9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Mazmur 28:8. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 57:15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tesalonika pukul 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mazmur 62:9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Matius pukul 11:28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat emas Alkitab berfokus pada janji Tuhan, kekuatan, kasih, dan pengharapan yang menguatkan iman.
Berikut adalah beberapa contoh ayat emas yang sering dikutip dan dihafal. Kasih dan keselamatan. Yohanes pukul 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kekuatan dan perlindungan. Filipi pukul 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah tawar hati, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mazmur 23:1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pengharapan dan janji. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma pukul 8:28, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hikmat dan kehidupan. Amsal 3:5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Matius pukul 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketenangan dan sukacita. Filipi 4:6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur 119:105, firman MU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat-ayat Alkitab singkat tentang iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik, benteng yang kokoh di hari kesusahan. Nahum 1:7. Iman adalah keyakinan akan apa yang kita harapkan dan kepastian akan apa yang tidak kita lihat. Ibrani 11:1. Demikian juga iman, jika tidak disertai perbuatan, adalah mati. Yakobus pukul 2:17. Para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lukas 17:5. Karena kita hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan. 2 Korintus 5:7. Apapun yang kamu minta dalam doa yang penuh iman, kamu akan menerimanya. Matius pukul 21:22. Jadi, kamu dapat melihat bahwa seseorang dibenarkan oleh perbuatan dan bukan hanya oleh iman saja. Yakobus pukul 2:24. Karena kamu tahu bahwa ujian imanmu akan menghasilkan ketekunan. Yakobus 1:3. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Yohanes pukul 15:14. Kamu adalah terang dunia. Matius pukul 5:14. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13:8. Kepada MU, Tuhan Allahku, aku percaya. Mazmur 25:1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, setialah dalam doa. Roma pukul 12:12. Aku berseru kepada Tuhan dalam kesusahanku, dan Ia menjawabku. Mazmur 120:1. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Mazmur 150:6. Sebab di dalam hatiku aku senang akan hukum Allah. Roma pukul 7:22. Aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik, aku telah menyelesaikan perlombaan, aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4:7. Supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Allah. 1 Korintus 2:5. Namun, kesalehan disertai kepuasan hati adalah keuntungan besar. 1 Timotius 6:6. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia memiliki hidup yang kekal. Yohanes pukul 6:47. Aku telah memilih jalan kesetiaan, hatiku telah tertuju pada hukum-hukum MU. Mazmur 119:30. Iman itu berasal dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Kristus. Roma pukul 10:17. Ayat-ayat Alkitab singkat yang memberi semangat. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pukul 4:13. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma pukul 8:31. Jangan takut, sebab aku menyertai kamu. Yesaya 41:10. Tuhan, Allahmu, akan menyertai engkau. Yosua 1:9.
Ia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Ulangan 31:6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia mempedulikanmu. 1 Petrus 5:7. Tuhan itu baik kepada semua orang. Ia berbelas kasihan kepada semua ciptaannya. Mazmur 145:9. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Mazmur 23:1. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani pukul 12:29. Untuk segala sesuatu ada musimnya, dan waktu untuk segala perkara di bawah langit. Pengkhotbah 3:1. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan Allah adalah batu karang yang kekal. Yesaya 26:4. Nama Tuhan adalah menara yang kokoh, orang benar berlari kepadanya dan aman. Amsal pukul 18:10. Bergembiralah di dalam Tuhan, dan Ia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Mazmur 37:4. Kepada MU, Tuhan Allahku, aku percaya. Mazmur 25:1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, setialah dalam doa. Roma pukul 12:12. Aku berseru kepada Tuhan dalam kesusahanku, dan Ia menjawabku. Mazmur 120:1. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Mazmur 150:6. Sebab di dalam hatiku aku senang akan hukum Allah. Roma pukul 7:22. Aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik, aku telah menyelesaikan perlombaan, aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4:7. Supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Allah. 1 Korintus 2:5. Namun, kesalehan disertai kepuasan hati adalah keuntungan besar. 1 Timotius 6:6. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia memiliki hidup yang kekal. Yohanes pukul 6:47. Aku telah memilih jalan kesetiaan, hatiku telah tertuju pada hukum-hukum MU. Mazmur 119:30. Iman itu berasal dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Kristus. Roma pukul 10:17. Ayat-ayat Alkitab singkat yang memberi semangat. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pukul 4:13. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma pukul 8:31. Jangan takut, sebab aku menyertai kamu. Yesaya 41:10. Tuhan, Allahmu, akan menyertai engkau. Yosua 1:9. Ia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Ulangan 31:6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia mempedulikanmu. 1 Petrus 5:7. Tuhan itu baik kepada semua orang. Ia berbelas kasihan kepada semua ciptaannya. Mazmur 145:9. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Mazmur 23:1. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani pukul 12:29. Untuk segala sesuatu ada musimnya, dan waktu untuk segala perkara di bawah langit. Pengkhotbah 3:1. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan Allah adalah batu karang yang kekal. Yesaya 26:4. Nama Tuhan adalah menara yang kokoh, orang benar berlari kepadanya dan aman. Amsal pukul 18:10. Bergembiralah di dalam Tuhan, dan Ia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Mazmur 37:4. Kesetiaan MU baru setiap pagi, besar sekali kesetiaan MU. Ratapan pukul 3:23. Ayat-ayat Alkitab pendek untuk kedamaian dan penghiburan. Tenanglah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46:10. Datanglah kepadaku, semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi kamu istirahat. Matius pukul 11:28. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yohanes pukul 14:27. Sesungguhnya, setiap orang yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pukul 10:13. Sebab kuku mudah dipikul dan bebanku ringan. Matius pukul 11:30. Bisakah salah seorang di antara kamu dengan kekhawatiran menambah 1 jam saja umurnya? Matius pukul 6:27. Karena setiap orang mempunyai bebannya masing-masing. Galatia 6:5. Setiap firman Allah terbukti benar, Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Amsal 35. Ayat-ayat Alkitab singkat untuk penyembuhan dan kekuatan. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka.
Mazmur 147, 3. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Keluaran pukul 15.26. Ia menguatkan orang-orang yang lemah dan lelah. Yesaya 40, 29. Akhirnya, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang perkasa. Efesus pukul 6.10. Aku dapat melakukan semuanya ini melalui Dia yang memberi aku kekuatan. Filipi pukul 4.13. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam kesusahan. Mazmur 46, 1. Ya Tuhan, aku mengasihi MU, kekuatanku. Mazmur 18, 1. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya senantiasa. 1 Tawarikh pukul 16.11. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang tertindas, benteng yang kokoh di saat kesusahan. Mazmur 9, 9. Tunggu Tuhan, kuatkan hatimu, tabahlah, dan tunggulah Tuhan. Mazmur 27, 14. Tetaplah kuat dan tabah, hai kamu sekalian yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31, 24. Waspadalah, teguhlah dalam iman, bertindaklah seperti laki-laki, jadilah kuat. 1 Korintus pukul 16.13. Allah lah yang mempersenjatai aku dengan kekuatan dan menjaga jalanku tetap aman. Mazmur pukul 18.32. Tuhan adalah kekuatanku dan pembelaku, Dialah keselamatanku. Mazmur 118, 14. Ayat-ayat Alkitab pendek tentang cinta. Hendaklah segala sesuatu yang kamu lakukan dilakukan dengan kasih. 1 Korintus pukul 16.14. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pukul 4.19. Seperti besi menajamkan besi, demikianlah orang menajamkan sesamanya. Amsal 27, 17. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius pukul 6.12. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius pukul 22.39. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:8. Sesungguhnya, inilah kasih kepada Allah, menaati perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat. 1 Yohanes 5:3. Kebencian menimbulkan konflik, tetapi kasih menutupi segala kesalahan. Amsal pukul 10.12. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mazmur 136:1. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Kasih tidak iri hati, tidak sombong, dan tidak angkuh. 1 Korintus 13:4. Karena kasih MU lebih baik daripada hidup, bibirku akan memuji Engkau. Mazmur 63:3. Perintahku adalah ini, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pukul 15:12. Kasih harus tulus. Bencilah yang jahat, berpeganglah pada yang baik. Roma 12:9. Ayat-ayat Alkitab pendek untuk rasa syukur dan sukacita. Bersukacitalah selalu. 1 Tesalonika pukul 5:16. Inilah hari yang telah Tuhan jadikan. Marilah kita bersukacita dan bergembira di dalamnya. Mazmur 118:24. Bersyukurlah. Kolose pukul 3:15. Ayat-ayat Alkitab singkat untuk kehidupan sehari-hari. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius pukul 6:33. Arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang di atas. Kolose 3:2. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus pukul 10:31. Ayat-ayat Alkitab pendek tentang kebaikan. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Lukas pukul 6:31. Jangan menghakimi, supaya kamu juga tidak dihakimi. Matius 7:1. Berbelas kasihanlah, seperti Bapa MU yang berbelas kasihan. Lukas pukul 6:36. Janganlah kamu memberi kesaksian palsu terhadap sesamamu. Ulangan pukul 5:20. Jawaban yang lembut meredakan amarah, tetapi kata-kata kasar membangkitkan kemarahan. Amsal 15:1. Hendaklah kamu saling berbaik hati, saling berbelas kasih, saling memaafkan, seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pukul 4:32. Kejahatan tidak akan pernah meninggalkan rumah orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Amsal pukul 17:13. Ayat-ayat Alkitab pendek tentang persahabatan. Sahabat mengasihi setiap saat, dan saudara dilahirkan untuk masa kesusahan. Amsal pukul 17:17. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Yohanes pukul 15.13. Ayat-ayat Alkitab pendek yang menarik. Aku diciptakan dengan dahsyat dan menakjubkan. Mazmur 139:14. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pukul 4:19. Ayat-ayat Alkitab pendek yang penuh makna tentang Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pukul 10:30. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:1. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pukul 3:23. Janganlah engkau mempunyai Allah lain selain aku. Ulangan 5:7. Karena banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Matius pukul 22:14. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi seluruh umat manusia. Yohanes 1:4. Karena kamu telah mati, dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kolose 3:3. Ayat-ayat terpendek dalam Alkitab. Yesus menangis. Yohanes pukul 11:35. Ini adalah ayat terpendek dalam Alkitab. Berdoalah tanpa henti. 1 Tesalonika pukul 5:17. Bersukacitalah selalu. 1 Tesalonika pukul 5:16. Lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. 1 Korintus pukul 16:14. Ingatlah istri Lot. Lukas pukul 17:32. Jangan mencuri. Keluaran pukul 20:15. Jangan membunuh. Keluaran pukul 20:13. Ayat-ayat Alkitab pendek yang menginspirasi untuk siswa. Sebab Tuhan memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Amsal 2:6. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Bilangan pukul 6:24. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pukul 1:37. Saksi yang jujur tidak berbohong, saksi palsu selalu berbohong. Amsal 14:5. Lakukanlah segala sesuatu tanpa menggerutu atau berdebat. Filipi pukul 2:14. Tunjukkanlah jalan MU kepadaku, ya Tuhan. Ajarlah aku jalan-jalan MU. Mazmur 25:4. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3:5. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37:5. Anak-anakku, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kolose pukul 3:20. Saat aku takut, aku menaruh kepercayaanku kepada MU. Mazmur 56:3. Tolaklah segala bentuk kejahatan. 1 Tesalonika pukul 5:22. Kiranya kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ibrani pukul 13:25. Sebab kekayaan tidak bertahan selamanya, dan mahkota tidak akan bertahan dari generasi ke generasi. Amsal 27:24. Firman MU adalah lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Mazmur 119:105. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dipermalukan. Roma pukul 10:11. Anak-anakku yang terkasih, jauhilah berhala-berhala. 1 Yohanes pukul 5:21. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah itu. Keluaran 20:8. Ia harus menjadi lebih besar, aku harus menjadi lebih kecil. Yohanes pukul 3:30. Jangan berkata, aku akan membalas kejahatan. Tunggulah Tuhan, dan Ia akan menyelamatkanmu. Amsal pukul 20:22. Rencana gagal karena kurangnya nasihat, tetapi dengan banyak penasihat, rencana itu berhasil. Amsal pukul 15:22. 1 Korintus pukul 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayub 36:5. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun, Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Mazmur 28:7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 29:11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amsal 24:10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gada MU dan tongkat MU, itulah yang menghibur aku.
Ayat Alkitab tentang pengharapan. Matius pukul 6.34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amsal 24:14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Mazmur 28:7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amsal 16:3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yohanes pukul 14:27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amsal pukul 23:18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 34:19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amsal pukul 23:26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Petrus pukul 1:13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amsal pukul 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mazmur 16:8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Matius pukul 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Matius pukul 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nahum 1:7. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Yohanes 14:1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mazmur 147:3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mantra perlindungan bagi orang percaya. Mazmur 91:1-16 orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak